So, welcome back everyone. We are joined today by Scott. Selamat datang kembali semuanya. Hari ini kita ditemani oleh Scott Ritter, mantan inspektur senjata PBB, perwira intelijen Korps Marinir AS, dan penulis. Hari ini, saya benar-benar ingin membahas pekerjaan Anda sebagai inspektur senjata. Karena sekarang kita hanya memiliki satu perjanjian pengendalian senjata nuklir yang tersisa, New START, atau Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru. Dan ya, perjanjian ini berakhir hari ini. Jadi, pada dasarnya ini membuat kita, jika saya tidak salah, tanpa perjanjian pengendalian senjata nuklir sama sekali. Ini agak aneh, karena konsekuensinya bisa sangat serius. Namun saya tidak melihat banyak kekhawatiran dari pemerintah kita atau media dalam hal ini. Padahal seharusnya ini menjadi prioritas. Seberapa penting hal ini? But how significant is this? No, this is Tidak, ini sangat signifikan hingga bisa mengakhiri dunia. Saya menulis sebuah buku berjudul Highway to Hell, dan saya menamainya demikian karena saya mengatakan bahwa jika kita membiarkan perjanjian New START berakhir, dan kita tidak memiliki moratorium atas batasan senjata nuklir yang dikerahkan sambil menunggu perjanjian baru, atau perjanjian baru itu sendiri, maka kita baru saja meningkatkan kemungkinan terjadinya perang nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, atau Amerika Serikat dan Tiongkok berkali-kali lipat. Maksud saya, saat ini, dengan mempertahankan perjanjian New START, kita sedang mempertahankan 6 dekade warisan pengendalian senjata. Anda tahu semua ini dimulai setelah krisis rudal Kuba, ketika John F. Kennedy dan Nikita Khrushchev menyadari, ya Tuhan, kita hampir melakukan hal yang tak terpikirkan. Bagaimana kita mulai keluar dari situasi ini? Tapi sebelum mereka bisa memulai dialog, Kennedy tertembak di kepala, dan Khrushchev digulingkan dari jabatannya oleh Kosygin, Brezhnev, dan satu anggota lain dari triumvirat itu. Aku lupa siapa. Kamu tahu, Johnson naik menggantikannya, dan butuh waktu baginya untuk menemukan pijakan dalam pengendalian senjata. Saat dia akhirnya siap untuk membuat perjanjian pengendalian senjata yang bermakna dengan Uni Soviet, terjadilah musim semi Praha. Dan tank-tank Soviet di Praha membuat Johnson mustahil untuk melangkah maju. Jadi tanggung jawab itu jatuh ke Nixon. Di bawah Nixon kami memulai perjanjian ABM. Aku baru saja menyelesaikan tulisan diskusi 3 bagian dan mengapa perjanjian itu begitu penting. Karena kalau kamu membacanya, kamu akan melihat bahwa aku tidak hanya perjanjian ABM. Segala sesuatu terikat pada perjanjian ini. Kita tidak akan bisa mengadakan pembicaraan pembatasan senjata strategis tanpa perjanjian ABM. Kita juga tidak akan bisa mengadakan pembicaraan pengurangan senjata strategis tanpa perjanjian ABM, karena perjanjian ABM yang menjadi landasannya. Perjanjian itu menciptakan konsep kehancuran bersama yang terjamin. Mengapa itu penting? Karena artinya kita tidak bisa memenangkan perang nuklir. Jadi tidak ada alasan untuk berperang nuklir. Mungkin kita tidak memerlukan sebanyak senjata nuklir yang dulu kita kira dan kita bisa mulai menguranginya. Namun semuanya saling terkait. Perjanjian START yang asli ditandatangani saya kira pada 31 Juli 1991. Di tahap akhir, George Herbert Walker Bush duduk bersama Mikhail Gorbachev dan menandatanganinya. Sedikit lebih dari 2 minggu kemudian terjadi kudeta di Moskow, dan beberapa bulan setelah itu Uni Soviet lenyap. Jadi perjanjian START diberlakukan, dan langsung terhambat oleh kenyataan bahwa Uni Soviet sudah tidak ada. Butuh beberapa tahun untuk, kamu tahu, mencari tahu apa yang harus dilakukan dengan senjata nuklir bekas Soviet yang masih berada di bali operasional Rusia di Kazakhstan, Belarus, dan Ukraina. Dan pada saat semua negara berkumpul untuk menandatangani perjanjian START, pola pikir yang melatar belakangi hal ini sudah berubah. Karena, kamu tahu, alasan kami bersedia melakukan pengendalian senjata dengan Rusia adalah karena mereka bisa mengalahkan kami. Kami bisa mengalahkan mereka, tapi mereka juga bisa mengalahkan kami. Kami menghormati mereka, kami takut pada mereka. Dan rasa hormat itu, dan kombinasi antara rasa hormat dan rasa takut itu, membuat pengendalian senjata menjadi suatu keharusan. Namun,
Setelah perjanjian yang saya terlibat di dalamnya, yaitu perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah yang ditandatangani pada tahun 1987, mulai berlaku pada tahun 1988. Saya akan katakan sekali dan saya akan katakan lagi. Saya adalah inspektur senjata pertama yang berada di lapangan di Uni Soviet untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dan saya menegaskan hal itu setiap kali ada kesempatan, karena saya sangat bangga dengan peran tersebut. Kami yang menulis panduan tentang inspeksi di lokasi. Inspeksi di lokasi adalah hal yang membuat perjanjian pengendalian senjata modern menjadi mungkin. Kepastian verifikasi kepatuhan yang datang dari mata manusia terlatih yang terhubung dengan otak terlatih. Itu tak tertandingi. Dan kita menciptakannya melalui perjanjian INF, lalu berlanjut ke START dan seterusnya. Tapi kamu tahu, itu adalah perjanjian yang baik karena kita saling menghormati, mereka menghormati kita, dan semuanya dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Perjanjian START dinegosiasikan dalam suasana yang sulit karena kamu tahu prosesnya tertunda terus-menerus. Pada saat George Herbert Walker Bush duduk bersama Mikhail Gorbachev pada 31 Juli 1991, Gorbachev membuat sejumlah konsesi kepada Amerika Serikat yang buat banyak orang di Kementerian Pertahanan Soviet berkata, kita seharusnya tidak menyerahkan ini. Kita memberikan terlalu banyak. Kita tidak mendapatkan cukup imbalan. Jadi START selalu dipandang oleh pihak Soviet dan kemudian oleh Rusia sebagai semacam alat pemaksaan dalam pengendalian senjata. Mengapa? Karena kita tidak lagi takut pada Rusia. Kita merasa bahwa kemampuan pencegahan nuklir strategis Rusia telah melemah. Masih berbahaya, kita tetap harus memperhatikannya. Tetapi kita tidak lagi takut padanya. Kita tidak membiarkannya menguasai pikiran kita. Dan ketika itu terjadi, kita mulai berpikir di luar kebiasaan. Misalnya, bagaimana dengan Iran? Bagaimana dengan Korea Utara? Bagaimana dengan rudal balistik mereka? Pertahanan apa yang kita miliki terhadap serangan rudal dari negara nakal? Lalu kita mulai membicarakan pembangunan sistem pertahanan rudal balistik yang melanggar perjanjian ABM. Dan ketika kita diberitahu oleh pihak Rusia, sebenarnya itu terjadi ketika Vladimir Putin mulai berkuasa meskipun masih di masa pemerintahan Clinton, mereka berkata, jika kalian melakukan ini, kami akan, karena saat itu ada perjanjian START yang pertama, kemudian START 2 yang hampir divergosi, dan START IR dinegosiasikan. Orang-orang Rusia berkata, kami akan menarik diri dari START 2. Kami tidak akan meratifikasinya. Dan hal utama tentang START 2 adalah bahwa perjanjian itu menghapus MIRV dari rudal. Anda menurunkan rudal-rudal yang memiliki beberapa hulu ledak. Gagasannya di kalangan pengendali senjata adalah, hey, kita tidak perlu banyak hulu ledak karena tidak ada pertahanan rudal balistik yang harus dilumpuhkan. Itulah alasan kita menggunakan MIRV sejak awal. Pertahanan rudal berarti kita perlu melumpuhkannya. Tanpa pertahanan rudal berarti kita bisa menguranginya. Paham bagaimana mekanismenya? Sebab dan akibat. Tapi orang-orang Rusia berkata, ya, kami mungkin harus memasang kembali hulu ledaknya. Dan Colin Powell, Menteri Luar Negeri berkata, kami tidak peduli. Kami tidak khawatir tentang Rusia. Mereka bukan kita. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Terny Memphis crew taken. Dia Solar Bregu. Dan hal itu berlanjut ke George W. Bush yang kemudian menghapuskan seluruh perjanjian ABM karena kita tidak peduli. Vladimir Putin mencoba memperingatkan semua orang akan ada konsekuensi. Ini bersifat destabilisasi. Ini bukan hal yang baik. Namun kita tetap memandang Rusia sebagai pihak yang lebih lemah. Kita tidak takut pada mereka. Kita tidak menghormati mereka. Perjanjian START berlanjut hingga berakhir pada tahun 2009. Bush mencoba menegosiasikan perjanjian START baru, tetapi tidak berhasil, dan menyerahkannya kepada Obama. Namun, hal itu menarik karena akan ada jeda antara berakhirnya perjanjian START dan berlakunya New START. Dan Senat berkata, hey, kalian tidak bisa membiarkan ada jeda ini. Lihat, saat ini kami merasa nyaman dengan kemampuan nuklir Rusia karena kami tahu seperti apa kemampuan itu. Kami memiliki para inspektur di lapangan. Kami saling bertukar data. Camera order justice.
Dan itu membuat kita merasa nyaman. Kita tahu apa yang mereka miliki, mereka tahu apa yang kita miliki, dan semuanya tenang. Tapi jika inspeksi di lokasi dihentikan, kita tidak lagi tahu apa yang mereka miliki. Tiba-tiba muncul ketidakpastian, dan kita harus berasumsi yang terburuk. Situasi ini bisa lepas kendali. Jadi mereka mengatakan kepada pemerintahan Obama untuk menyelesaikannya dengan cepat. New Start pun muncul. Tetapi masalah dengan New Start adalah kita tidak bernegosiasi dengan itikat baik. Ross Gottemoeller adalah negosiator utama dari pihak Amerika. Rekan negosiasinya adalah Anatoly Antonov, mantan duta besar Rusia untuk Amerika Serikat. Saya sering makan siang dengan duta besar Antonov di mana kami membicarakan New Start dan seluruh prosesnya. Dan dia berkata, kamu tahu, Amerika Serikat mulai bermain-main dengan bahasa, apa artinya? Misalnya menonaktifkan pesawat pembom B-52. Apa artinya menonaktifkan tabung peluncur rudal Trident? Untuk menurunkan jumlah yang dikerahkan, karena kita sedang membicarakan sistem senjata nuklir yang dikerahkan yang mereka awasi. Dan dia berkata, bagi kami jelas bahwa ketika kami berbicara tentang menonaktifkan B-52, itu bersifat permanen. Selesai. Setelah dinonaktifkan, pesawat itu tidak bisa membawa senjata nuklir lagi. Hal yang sama berlaku untuk tabung peluncur rudal balistik dari kapal selam selamanya. Lalu yang terjadi adalah, Amerika Serikat hanya masuk ke B-52 dan memotong beberapa kabel. Mereka berkata, nah, sekarang tidak bisa meluncurkan nuklir. Dan orang-orang Rusia berkata, tapi bagaimana menyambungkan kembali kabelnya? Ya, tapi kami tidak akan melakukannya. Masalahnya adalah begini, kami pernah memiliki para jenderal yang bersaksi di hadapan Kongres karena Kongres mengatakan, bagaimana jika Rusia berbuat curang? Bagaimana jika Rusia melakukan pelanggaran besar? Dan para jenderal berkata, kita bisa mengembalikan Base-52 dalam waktu yang sangat singkat. Kita bisa mengembalikan tabung peluncur, karena mereka tidak dibongkar secara permanen. Dalam hitungan bulan setelah Rusia berbuat curang, kita bisa kembali ke posisi semula. Jangan khawatir. Itu berarti perjanjian tersebut tidak ada artinya. Dan pihak Rusia mengatakan, perjanjian ini sama sekali tidak berarti karena kalian sendiri mengakui bahwa kalian bisa membalikkan keadaan seketika. Jadi, sejak awal, New Start sudah menjadi masalah. Hal lain adalah Rusia mengatakan, kita tidak bisa benar-benar membicarakan pengendalian senjata strategis. Karena ketika perjanjian START dinegosiasikan, perjanjian IPRM meskipun sekarang, START New Stinian Dartikan, deteriguate stand UM. But now New Start is being negotiated, there's no ABM treaty. The Russians are like, guys. Orang-orang Rusia berkata, kalian tahu teman-teman, pahami ini. Jika kalian membangun sistem pertahanan rudal sementara, kita sedang bernegosiasi tentang senjata strategis, tentang jumlahnya. Dan kalian membangun sistem pertahanan. Itu berarti perhitungan kami, yang didasarkan pada asumsi bahwa kita tidak akan berperang dan mengandalkan prinsip saling menjamin kehancuran, harus dihitung ulang. Karena kami harus berasumsi bahwa kalian sedang bersiap untuk serangan pertama. Maka kami perlu kemampuan balasan, itu mengubah keseimbangan kami. Dan Glenn Deason berkata, tidak, jangan khawatir soal itu. Obama mengatakan kepada Medvedev, jangan khawatir soal itu. Ini hanya urusan politik. Begini, kami punya sesuatu yang disebut Kongres, dan kami kesulitan untuk meloloskan perjanjian New Start ini. Jadi kami akan meloloskannya dulu, lalu setelah itu kami akan kembali dan menangani masalah rudal balistik. Mereka kembali varian nyebraith dan nyedet rebrace to lesser bri. They did a joint signing statement. In the US, after doing what the Dan Amerika Serikat, seperti yang kamu tahu, setelah melakukan apa yang dikatakan Rusia untuk mendapatkan hal ini, kemudian berkata, itu tidak berarti apa-apa. Pernyataan penandatanganan itu tidak berarti apa-apa. Anatoly Antonov menunggu Gottemoeller untuk menelepon, seperti yang telah dijanjikannya. Tapi dia tidak melakukannya. Dia yang menelepon dan Gottemoeller berkata, tidak, kami tidak akan melanjutkan ABM. Mereka berbohong. Jadi sejak awal, New Start sudah bernasib buruk. Niat buruk dari pihak Amerika Serikat dan kebohongan oleh Amerika Serikat. Namun demikian, itu adalah sebuah perjanjian yang memiliki kerangka stabilitas di dalamnya.
Itulah sebabnya, pada tahun 2021, ketika masa berlakunya hampir habis, mereka tetap melanjutkan dan menandatangani kembali perpanjangan 5 tahun yang secara otomatis diizinkan oleh perjanjian tersebut. Namun, pada saat itu diasumsikan bahwa mereka tahu tidak ada lagi perpanjangan yang diizinkan, bahwa diperlukan perjanjian baru yang harus dinegosiasikan. Pemerintahan Biden tidak pernah berupaya untuk bernegosiasi karena situasi di Ukraina. Ketika perang di Ukraina dimulai, yang terjadi adalah Uni Eropa menolak akses wilayah udaranya bagi pesawat Rusia yang mengirimkan para inspektur ke Amerika Serikat. Amerika Serikat mengirim inspektur ke Rusia, nomor Rusia Petrod, seluruh masuk, bisa melihat semua, terus nomor kata Rusia inspekturnya, mereka diblokir. Rusia ya obintais dan belker, meter purjantari. This is our treaty. You have to guarantee that our plane. And we went, no, that's your. Kalian harus menjamin pesawat kami. Dan kami berkata, tidak, itu urusan kalian dengan pihak Eropa. Pihak Rusia berkata, kalau begitu tidak ada inspektur. Dan disitulah semuanya berakhir. Lalu Amerika Serikat mulai berbicara tentang kekalahan strategis Rusia. Dan Rusia berpikir, satu-satunya hal yang mencegah kami dari kekalahan strategis adalah persenjataan nuklir kami. Jadi kami tidak akan ikut bermain dalam permainan ini. Mereka berhenti memberikan data. Nomor setakat sejanjir New Start, Pumentvi. Gorjadi Tway Toa Bordi Rejurdag Tele, Pasik Divergeni Tambeni Tort. Dan go pehap commitment magfosterganya. Menarik sekali, Rose Gottemoller, saat kita mendekati penghentian, masa berakhirnya New Start, mengatakan bahwa hal ini sangat penting, karena kita kembali pada apa yang saya ceritakan kepadamu tentang Nunn dan Lugar, dua senator itu. Ia mengatakan bahwa sangat penting bagi kita untuk memiliki keyakinan jika kita akan melakukan perpanjangan ini, moratorium 1 tahun ini. Kita harus yakin terhadap angka-angka tersebut. Dan karena tidak ada inspeksi selama 2 tahun, kita perlu menetapkan kembali dasar proses inspeksi. Itu hanya untuk mengembalikan para inspektur dan memastikan kembali bahwa semuanya sesuai seperti seharusnya. Sehingga ketika batasan diberlakukan, kita memiliki tingkat keyakinan bahwa angka-angka itu benar. Nah, kita bahkan tidak melakukan itu. Jadi yang akan terjadi sekarang adalah perjanjian ini akan berakhir. Tidak ada kepercayaan dari pihak Rusia terhadap Amerika. Kita hanya berasumsi bahwa Rusia menganggap kita bernegosiasi dengan itikat buruk. Dan kita akan membiarkan perjanjian itu berakhir karena Tiongkok. Kita perlu melibatkan Tiongkok karena Donald Trump dan Joe Biden sama-sama mengancam akan melakukan perang nuklir terhadap Tiongkok. Jika Tiongkok berani menyerang Taiwan dan Amerika, turun tangan membela Taiwan, dan Tiongkok berhasil mengalahkan Amerika, kita akan mengebom Tiongkok dengan nuklir. Lalu kita berkata, ya, mungkin kita harus mengebom Tiongkok terlebih dahulu. Dan pihak Tiongkok pun berpikir, tunggu dulu, postur nuklir kita saat ini tidak memadai. Kita hanya punya 200 sistem peluncur tua buatan Tiongkok. Kita perlu melakukan modernisasi. Jadi mereka mulai melakukan modernisasi, dan Amerika Serikat menuduh Tiongkok berusaha menyamai jumlah kita, lebih 100. Pihak Tiongkok mengatakan tidak, kami berada di angka 600. Kami baik-baik saja dengan itu karena kami tidak ingin bermain dalam permainan itu. Namun kami tidak akan membiarkan Amerika Serikat menyamakan kami dengan Rusia. Kami bukan Rusia, kami Tiongkok. Kami memiliki kebijakan nuklir yang independen. Sebelum kami bahkan bisa mulai berbicara dengan Amerika Serikat, kami memerlukan Amerika Serikat dan Rusia untuk menyelesaikan masalah pelucutan senjata nuklir bilateral mereka, menandatangani perjanjian mereka, dan mungkin menurunkan jumlah senjata mereka hingga setara dengan kami. Dan setelah jumlah kalian turun ke tingkat kami, barulah kita semua bisa berbicara tentang katakanlah perjanjian 3 pihak. Namun kemudian, pemerintahan Biden dan kemudian lagi Trump. Biden administration, then later Trump administration, under the Biden administration we changed our nuclear weapons employment plan. Di bawah pemerintahan Biden, kami mengubah rencana penggunaan senjata nuklir kami, yang berarti rencana perang kami,
untuk memperhitungkan Tiongkok. Jadi kami menata ulang sasaran kami, cara kami menargetkan hulu ledak yang kami gunakan dan sebagainya, agar kami dapat melancarkan serangan pendahuluan terhadap Tiongkok dan tetap memiliki cukup senjata nuklir tersisa untuk Rusia. Namun orang-orang mengatakan itu hanya permainan belaka. Jika Tiongkok meningkatkan kapasitasnya lebih jauh, itu tidak akan berhasil. Kami membutuhkan lebih banyak senjata nuklir. Karena itu tidak ada minat dalam pemerintahan Trump untuk merundingkan perjanjian baru. Karena pemerintahan Trump berencana mulai besok untuk memuat kembali hulu ledak ke Trident kami, meningkatkannya dari 8 menjadi 12 atau 14, dan pada Minuteman TI dari 1 menjadi 3. Itu saya within my number stays. Jumlah hulu ledak kan saat semula. So we can get our warhead count back up. And with our warhead count back up now, we'll be able to... Dan dengan jumlah hulu ledak kita yang kini kembali meningkat, kita akan dapat mengatakan bahwa kita memiliki kesetaraan dengan Rusia dan Tiongkok. Masalahnya adalah, apa yang terjadi jika Rusia juga mulai menambah jumlah hulu ledaknya? Sekarang kita memasuki perlombaan senjata, dan arah pertumbuhan persediaan senjata nuklir bergerak ke arah yang salah. Sekarang kita kembali ke salah satu masalah nyata di sini. Sebelum perjanjian EBM, ada perjanjian non-proliferasi nuklir. Ada juga perjanjian pelarangan uji coba nuklir komprehensif. Perjanjian itu memang belum diratifikasi, tetapi sudah ada, dan kedua pihak telah sepakat untuk mematuhinya. Perjanjian non-proliferasi pada dasarnya mengukuhkan 5 negara yang sudah memiliki senjata nuklir. Perjanjian itu menyatakan bahwa mereka boleh memiliki senjata nuklir. Tidak ada negara lain yang boleh. Namun, jika Anda menandatangani perjanjian ini, setelah akhirnya was tudingaming di fungyan jid, bestrutak tadi inspects komen ini embraced. You won't develop nuclear weapons, you'll have safeguard inspections, etc. But the other part of it was the nuclear weapon states were supposed to... Namun bagian lainnya adalah bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir seharusnya berupaya untuk menyingkirkan senjata mereka. Itulah janjinya, itulah kesepakatannya. Proses itu telah terhenti, dan sekarang kita bergerak ke arah yang salah. Ini bisa menjadi akhir dari perjanjian non-proliferasi nuklir. Ini bisa menjadi akhir dari warisan non-proliferasi nuklir. Ada risiko nyata bahwa jika Amerika Serikat dan Rusia terlibat dalam perlombaan senjata nuklir baru, mulai membangun senjata nuklir baru, menempatkan ribuan hulu ledak tambahan, negara-negara lain akan berkata, kami juga harus memiliki senjata nuklir sekarang. Ini adalah situasi yang sangat tidak stabil. Ini adalah bencana mutlak. Dan sekali lagi saya tekankan, 6 dekade kerja, 6 dekade pengalaman pengendalian senjata, Thamel Arches Ubrace Mosnung Matadurang Bodo dan DC, Maham Stedebersk. In Washington, D.C. don't know their history. Every argument they make today about why they need to do X. Setiap argumen yang mereka kemukakan tentang mengapa mereka perlu melakukan X, Y, dan Z, datsu pada tahun 1990-an dan 1970-an, dan telah terbukti secara mendasar keliru. Itulah sebabnya kita beralih ke pengendalian senjata. Kita seharusnya tidak perlu menciptakan kembali roda, kesetidaknya mempelajari ulang cara ini. Namun mereka yang melupakan pelajaran sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya. Jadi disinilah kita kembali ke titik awal. Ini adalah pengaturan ulang, kembali ke titik nol. Semoga hal ini berhenti jika kita tetap mempertahankan traktat non-proliferasi nuklir, tetapi ada kemungkinan ini akan kembali ke masa ketika Kennedy dan Khrushchev baru saja saling berhadapan dalam krisis rudal Kuba. Kita harus memulai semuanya dari awal lagi. Kali ini, Mithai juga wanang selamat. We have to start all over. We may not survive it this time. Menurut saya, masalahnya adalah bahwa Anda selalu memerlukan keseimbangan kekuasaan sebagai syarat bagi hukum dan perjanjian internasional. Inilah sebabnya sistem PBB dan seluruh mekanismenya dapat berfungsi setelah Perang Dunia II. Namun setelah Perang Dingin, saya pikir tantangannya, bukan hanya bagi hukum internasional, tetapi juga bagi perjanjian apapun, adalah bahwa tidak semua negara membatasi diri mereka sendiri. Tidak ada pembatasan terhadap Barat, jadi pada dasarnya diminta untuk membatasi dirinya sendiri. Hubungan dengan Rusia, seperti yang Anda katakan, sebagian besar ditentukan oleh upaya mengelola kemundurannya. Jadi seluruh konsep keseimbangan strategis menurut saya semakin ditolak.
Dan seperti yang Anda katakan, seluruh gagasan tentang pertahanan rudal strategis berarti melepaskan ide tentang kehancuran bersama yang saling terjamin. Saya pikir hal itu sangat sesuai dengan konteks ini. Kenam naman negara bosu persmalit thew. Banyak pemimpin Eropa at times dismimpul masa ang justiputang, and this pembicarasan tentang pertahanan rudal. Talk of missile defense, they got concerned. They talked about strategic defense. They don't do anymore. Mereka dulu membicarakan pertahanan strategis. Sekarang mereka tidak melakukannya lagi. Bagaimanapun, saya pikir perjanjian-perjanjian lama sudah terurai, dan seharusnya sekarang ada peluang, ketika dunia sedang mengalami penyeimbangan kembali, bagi negara-negara untuk kembali saling menghormati. Kekuatan besar menyadari kepentingan bersama dalam keamanan dan pengendalian senjata. Tapi, seperti yang kamu tahu, kita benar-benar menghadapi tantangan besar. Saat ini kita membutuhkan tokoh politik besar, dan tampaknya kita semua dikutuk dengan para pemimpin yang buruk. Dan tentu saja, perang di Ukraina, seperti yang kamu katakan, membuat segalanya jauh lebih rumit. Kamu menyebut Tiongkok. Itulah yang bisa membuat upaya untuk mencapai perjanjian baru menjadi semakin sulit. Trump pernah menyatakan keinginannya untuk membuat perjanjian perlucutan senjata nuklir yang juga mencakup Tiongkok. Jadi, menurutmu apakah Tiongkok secara realistis bisa diajak bergabung dalam kerangka senjata strategis semacam itu, atau itu sama sekali tidak mungkin? Seperti yang kamu katakan, Tiongkok menginginkan perjanjian yang terpisah dari kerangka Rusia-AS. The Chinese have already answered this question. They published Ya, maksud saya, pihak Tiongkok sebenarnya sudah menjawab pertanyaan ini. Mereka menerbitkan sebuah buku putih tentang kebijakan perlucutan senjata dan pengendalian senjata pada bulan November atau Desember tahun lalu. Dan yang mereka katakan adalah bahwa Tiongkok tidak berupaya memicu perlombaan senjata. Tiongkok memiliki kebijakan yang sepenuhnya tidak akan menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu. Namun, Tiongkok dihadapkan pada kenyataan bahwa Amerika Serikat berupaya mengembangkan kemampuan serangan nuklir pendahuluan. Pada dasarnya untuk melumpuhkan Tiongkok dan membuatnya tak berdaya di hadapan supremasi nuklir Amerika. Jadi Tiongkok bereaksi terhadap hal itu. Jumlah senjata Tiongkok saat ini merupakan bagian dari postur strategis yang mereka anggap nyaman. Mereka percaya bahwa mereka dapat bertahan dari serangan utama Amerika dengan kapasitas serangan yang cukup untuk penentang koordinasi berkurs bagi Amerika Serikat. Oleh karena itu, pencegahan tetap boleh. Deterrence exists. But what the Chinese don't want to do is play. Namun, yang tidak ingin dilakukan oleh pihak Tiongkok adalah bermain dalam permainan di mana mereka terseret ke dalam negosiasi yang menyatukan mereka dengan Rusia dalam hal keamanan. Amerika Serikat akan memandang mereka sebagai pihak yang terhubung dengan Rusia. Dan hal itu bisa menciptakan beberapa kerentanan bagi Tiongkok. Jadi, apa yang dikatakan Tiongkok dalam dokumen mereka adalah seperti yang sudah saya sebutkan. Amerika Serikat dan Rusia perlu menyelesaikan masalah pengendalian senjata mereka terlebih dahulu. Setelah mereka mencapai kesepakatan dan angka-angka ditetapkan dalam sebuah perjanjian, barulah Tiongkok bersedia ikut serta dan berkata, "Baik, sekarang bagaimana kita melakukannya?" Namun ini tidak akan tentang menaikkan jumlah. Tiongkok pada dasarnya akan berkata, kami ingin semua jumlah kalian turun, karena seperti yang kita tahu, kita semua setara di sini. Ini bermasalah bagi Amerika Serikat karena kita, secara keliru mengaitkan persenjataan nuklir Rusia dan Tiongkok, seolah-olah keduanya beroperasi di bawah kendali operasional bersama. Padahal tidak. Tapi, seperti yang kamu tahu, saat ini ada orang-orang di Amerika Serikat yang menduduki posisi yang secara nominal terlibat dalam pengendalian senjata dan hal-hal semacam itu, namun sama sekali tidak tahu apa-apa tentangnya. Mereka ini murni ideolog. Murni kamu tahu, tipe pemikir, perdamaian melalui kekuatan, yang kuatlah yang benar. Dan mereka tidak akan melakukan hal yang benar. Ada jalan ke depan yang bisa diambil, yang mengatakan bahwa kamu tahu, kamu tidak perlu lebih dari 400 senjata nuklir untuk menghancurkan dunia. Itulah kenyataan situasinya. Saat ini kita memiliki 1550. Rusia juga memiliki 1550. Kita sudah memiliki kemampuan penghancuran berlebihan yang masif. We already have massive overkill. China has 600.
Cina memiliki 600. Kita bisa sangat realistis dalam menurunkan jumlah rudal yang dikerahkan. Kecuali bahwa, setidaknya di Amerika Serikat, hal ini terikat pada kompleks militer industri yang menghasilkan banyak uang dari situ. Anda tahu, perlombaan senjata yang sedang kita siapkan ini akan menjadi urusan bernilai triliunan dolar yang sebenarnya tidak mampu ditanggung oleh Amerika Serikat. Namun kita akan tetap melakukannya karena industri pertahanan sudah siap menerima keuntungan. Kita akan melakukannya karena Kongres terpilih berkat sumbangan dari perusahaan-perusahaan yang diuntungkan oleh alokasi dana Kongres untuk proyek pertahanan. Perlombaan senjata nuklir baru ini adalah lingkaran setan yang telah diperingatkan oleh Dwight Eisenhower dalam pidato perpisahannya yang terkenal. Saya rasa saya akan berhenti di sini. Saat ini Rusia mengungguli kita di semua bidang. Mereka memiliki senjata nuklir modern yang lebih banyak daripada yang kita miliki. Banyak dari senjata kita sudah tua dan usang. Kita bahkan tidak tahu apakah setengah dari senjata ini masih berfungsi, yang membawa kita ke masalah berikutnya. Ketika kita melakukan semua perluasan ini, kita akan mengeluarkan hulu ledak WQ-82 dari penyimpanan dan menempatkannya pada rudal. Tapi pertanyaannya, apakah senjata-senjata itu berfungsi? Maksud saya, tanpa terlalu mendalami desain senjata nuklir, saya pikir WQ-26 adalah desain kacang tanah. Pada dasarnya, orang biasanya berpikir dalam bentuk bola, seperti perangkat plutonium lama dari Perang Dunia II, tetapi perangkat kacang tanah sebenarnya berbentuk seperti kacang tanah. Itu terdiri dari dua perangkat. Yang pertama meledak, menghasilkan banyak neutron, lalu yang kedua meledak dengan memanfaatkan hal itu, dan terjadilah ledakan bom hidrogen. Jadi pertama terjadi ledakan bom atom konvensional, yaitu fisi, lalu terjadi fusi, dan boom. Tapi untuk menahan semuanya di tempatnya ada busa. Dan busa itu bukan sekadar busa, di dalamnya tertanam semua bahan penghasil neutron, bukan? Jadi ketika yang pertama meledak dan busa itu hancur, Beerhouse-Gates smooth menciptakan fusi, untuk memperkuatkannya. Sebuah menyukuingnas influx. Every spab disebut demikian. Basni urad dan busik dan bork spraying kaktu. And problem is the phone deteriorates over time. So now you got these weapons. Jadi sekarang mereka sudah memiliki senjata-senjata ini dan busanya ada, tapi mereka tidak tahu apakah busa itu berfungsi. Ketika mereka mencoba memperbarui WU-76, mungkin sekitar 1 dekade yang lalu, mereka menemukan bahwa tidak ada rumusnya. Ini hanyalah sesuatu yang dulu ditemukan oleh para ilmuwan. Mungkin mereka menulis beberapa catatan dengan tangan, dan mereka berhasil membuat bom-bom itu. Namun ketika generasi itu sudah tiada, semuanya sudah pikun, meneteskan air liur ke dalam cangkir. Tidak ada seorang pun yang tahu cara membuat busa itu. Desainnya sangat spesifik, karena senja itu harus diperkuat dengan cara yang sangat presisi. Jadi mereka menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencoba merekayasa baliknya, untuk mencari tahu membuat busa tersebut. Mereka membuat sesuatu, tapi mereka tidak tahu apakah itu berfungsi. Senjata itu seharusnya bekerja sesuai rancangan. Alasan kita memiliki senjata dengan megaton yang berbeda-beda dan sebagainya adalah karena kita membutuhkan senjata yang bisa menghantam di sini, menekan tanah, dan meruntuhkan silo. Untuk melakukan itu, kita perlu meningkatkan efisiensi yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut. Tapi jika busa itu tidak memberikan dorongan yang dibutuhkan, hasilnya hanya ledakan kecil. Jadi sekarang kita menembakkan rudal ke Rusia dengan harapan meruntuhkan silo mereka, tapi yang terjadi hanya puff, alih-alih boom, dan silo-silo itu tidak runtuh. Dan sekarang rudal mereka datang kembali. Ini bermasalah. Artinya kita tidak lagi memiliki daya tangkal, karena semua orang akan, dan sekarang ada banyak godaan yang muncul. Inilah sebabnya mengapa arah yang kita tuju sangat buruk. Saya percaya pemerintahan Trump mungkin akan menyerah pada tekanan untuk melanjutkan kembali uji coba senjata nuklir bawah tanah. Dan ketika itu terjadi, Rusia akan melakukan hal yang sama. Semuanya akan lepas kendali, semua orang akan melakukannya.
Seperti yang saya katakan, kita kembali ke titik awal. Ini adalah bencana, benar-benar bencana. Rakyat Amerika telah tertidur di balik kemudi. Pers Amerika juga tertidur di balik kemudi. Pers Temerity dibeli. UNU sembimmer debaseles verdopsley. Itu saw. Anu David Sang terlalu nawain mems. Tetin fam bray de bracing a jerutulis. Writing for the New York Times for some time, but all he is a stenographer. He gets information from the Pentagon that Dia mendapat informasi dari Pentagon yang menceritakan kisah yang mereka ingin sampaikan. Dia tidak mengungkapkan kenyataan. Dulu ada Seymour Hersh yang bisa menulis tentang hal-hal seperti ini, tapi sekarang dia ikut bermain dalam permainan pemerintahan, mengulangi omong kosong itu. Tidak ada siapapun di arus utama yang mengatakan kebenaran tentang hal ini. Dan ketika orang mencoba mengatakan kebenaran, hal berikutnya yang akan dikatakan oleh arus utama adalah, ya, saya di sini untuk memberitahu Anda sekarang, Rusia tidak curang. Maksud saya, Ray McGovern adalah salah satu teman terbaik saya. Saya menyayangi Ray McGovern. Anda tahu Ray, orang baik cerdas, tapi tidak beberapa hari yang lalu kami berbicara bahwa Soviet melanggar perjanjian ABM. The Soviets cheated on the ABM treaty and decided to Krasnoyarsk radar. Dan dia menyebut radar Krasnoyarsk. Lalu saya berkata, tunggu dulu, mereka tidak curang. Radar itu tidak mampu menjalankan fungsi teknis yang disyaratkan dalam perjanjian ABM. Jadi tidak ada niat untuk berbuat curang. Untuk memiliki niat curang, mereka harus membangun radar yang mampu melakukan hal-hal yang dilarang. Mereka menempatkan radar itu karena fungsinya sebagai radar pelacak satelit, dan disitulah terdapat celah dalam cakupan pelacakan satelit mereka. Ternyata penempatannya merupakan pelanggaran teknis terhadap perjanjian ABM. Jadi pihak Rusia setuju untuk menghancurkan radar tersebut dan melakukannya. Namun Rusia tidak berbuat curang. They did. But the Russians don't cheat. I've worked with these people. They are assiduous. Saya pernah bekerja dengan orang-orang ini. Mereka sangat tekun. Apa yang tertulis dalam perjanjian, itulah yang mereka lakukan. Saya belajar itu di Votkins karena, tahu kan kami dipaksa untuk membangun sesuatu yang disebut cargo scan. Tapi hal itu dimasukkan di detik-detik terakhir. Benar-benar hanya beberapa hari sebelum Reagan dan Gorbachev menandatangani perjanjian INF. Mereka berkata, ya Tuhan, kalian harus menempatkan para inspektur di luar Votkinsk. Dan mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Jadi yang terjadi adalah mereka menimpakan seluruh tanggung jawab kepada para inspektur untuk menulis buku peraturannya. Dan kami di sana berusaha mengerjakan proyek cargo scan ini. Sementara pihak Soviet berkata, tidak, kalian harus mematuhi semua yang sudah tertulis. No, you got to obey everything that was written down. If you're not doing as it was written down, you can't do it. Jika kamu tidak melakukannya seperti yang tertulis, kamu tidak bisa melakukannya. Dan lalu orang-orang seperti Senator Helms berkata, orang Rusia curang. Orang Rusia tidak curang. Orang Rusia tidak curang. Orang Rusia melakukan persis seperti yang seharusnya mereka lakukan. Kitalah yang melanggar aturan, yang bermain seenaknya, yang curang, yang berbohong, yang memanipulasi. Tapi orang-orang akan berkata, ya, tidak kudis dengan orang Rusia yang mereka curang. Maksudku, aku baru saja menghadiri pertemuan dengan Christopher Ford, mantan pejabat pengendalian senjata dari pemerintahan Trump pertama. Dialah orang yang membantu menghentikan perjanjian INF. Dan salah satu filosofi utamanya adalah bahwa orang Rusia curang. And one of his going-in philosophies is the Russians cheat. I'm like, well, no they don't. You cheat. Saya bilang, ya, tidak. Mereka tidak begitu. Kamu curang. Dan aku bisa membuktikan kamu curang. Tapi kamu tidak bisa membuktikan bahwa Rusia curang. Kamu tahu mereka menuduh Rusia curang dengan rudal 9M29 ini. Rusia berkata, nah ini rudalnya. Ayo datang, kirim inspekturmu, dan lihat sendiri. Dan Christopher Ford berkata, tidak, kami tidak akan mengirim inspektur. Kenapa tidak? Karena itu mungkin akan menunjukkan bahwa mereka tidak curang. Dan itulah hasil yang ingin Rusia kita lihat. Dan aku bilang, ya mungkin karena itu memang kebenarannya. Mereka tidak menginginkan kebenaran. Mereka menciptakan fiksi bahwa Rusia curang. Dan mereka membiarkan fiksi itu terus berjalan. Bagaimana kamu bisa berurusan dengan orang seperti ini? Jadi sekarang kamu adalah Rusia, melihat situasi ini. Rusia tidak ingin ada perlombaan senjata. Right now, looking at this situation, Russians don't want to have an arms race. First of all, the Russians already won the arms race.
Pertama-tama, Rusia sudah memenangkan perlombaan senjata. Vladimir Putin sudah memperingatkan semua orang tentang hal itu pada tahun 2016. Ia memperingatkan Bush ketika Amerika Serikat menarik diri dari perjanjian ABM. Ia berkata, jika kalian melakukan ini, akan ada konsekuensinya. Pada tahun 2016, ia mengatakan kepada media Amerika bahwa akan ada konsekuensi. Mengapa kalian tidak menulis lebih banyak tentang hal ini? Mereka tidak menulis apapun. Pada tahun 2018, ia mengumumkan bahwa mereka sedang membangun senjata baru. Dan senjata-senjata ini, Sarmat, Avangard, dan Poseidon, sekarang sudah ditempatkan. Rusia mengungguli kita dalam setiap kategori senjata nuklir. Jadi perlombaan senjata ini sebenarnya tidak akan menjadi perlombaan karena Rusia sudah melewati garis akhir. Lebih tepatnya, Amerika Serikat masih berusaha membeli sepasang sepatu dan mengikat liar jika bisa start. Lenomi de Brauchort Bisenka. Time at the starting line, see how far we can get. We're so far behind and we can't afford any of it. Kita sudah sangat tertinggal dan kita tidak mampu membiayai semua itu. Sistem Ground-Based Strategic Deterrent. Mereka bilang awalnya biayanya sekitar 75 miliar, lalu naik jadi 120 miliar. Saya katakan sekarang biayanya akan mencapai antara 1 hingga 3 triliun saat selesai nanti. Dan itu baru satu program. Kita tidak bisa melakukannya. Kita tidak mampu membiayainya. Kapal selam baru, pengganti kelas Ohio. Kita harus memproduksinya dengan kecepatan, entahlah, 2,7 unit per tahun. Kapasitas produksi maksimum kita saat ini hanya 1,5. Kita tidak punya kemampuan galangan kapal untuk melakukan ini. Pesawat pengebom B-21 terlalu mahal. Kita tidak bisa membeli terlalu banyak. Ubau dusru the snith kam disadisnefung kmi, driben oleh penye dan new start. Narrative terlibat blade tenem braper to 4, use mean, mista. Engage in an arms race that we've already lost. I feel part of the problem with letting. Saya merasa sebagian dari masalah dengan membiarkan semua pengendalian senjata ini mati bukan hanya karena kurangnya kepercayaan, tetapi juga karena hilangnya rasa takut terhadap perang nuklir. Saya pikir setiap generasi, seperti kata pepatah, harus belajar tentang kengerian perang agar bisa menghormatinya. Saya bahkan mendengar para pemimpin Eropa sekarang mengatakan bahwa setiap kali Rusia menyebut pencegahan nuklirnya, mereka menolaknya sebagai pemerasan nuklir. Jadi mereka tidak bisa menghormatinya, karena jika mereka melakukannya, itu berarti Rusia diizinkan untuk menggunakannya. Menurut saya itu cara berpikir yang sangat berbahaya. Tapi saya khawatir jika kita mengabaikan persaingan keamanan di sini. Karena seperti yang Anda katakan, begitu senjata-senjata ini mulai diproduksi, keamanan satu negara menjadi ketidakamanan bagi negara lain. Jadi pasti akan ada semacam perlombaan senjata yang muncul dari situ. Jadi ya, saya rasa, menurut Anda, jenis senjata seperti apa yang akan mulai kita lihat dikembangkan dalam beberapa bulan atau tahun mendatang? Baik, pertama-tama ketika kita berbicara tentang senjata Amerika, kita tidak meluncurkan apapun dalam hitungan bulan. Kita berbicara tentang dekade. Jadi sekarang mereka membicarakan tentang memperpanjang masa pakai Minuteman TIA, yang, ya ampun, sudah berusia 50 tahun. Mereka berencana memperpanjangnya hingga tahun 2050. Maksud saya akan berusia 81 tahun pada tahun 2060. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa beroperasi dengan cara seperti itu? Maksud saya, kita tidak akan memiliki rudal baru sampai tahun 2050. Ketika kita memulai program Minuteman, program itu dirancang dan dibangun hanya dalam beberapa tahun. Sekarang kita tidak bisa melakukannya, karena industri pertahanan kita sama korupnya seperti biasanya. Semuanya hanya soal uang, uang, dan uang. Kita tidak melakukan apapun dengan benar. Intinya mereka tidak akan melakukan apapun demi kebaikan nasional. Jadi saya tidak berharap Anda akan optimis tentang sistem kubah emas ini yang sudah, sekali lagi, anggap saja Donald Trump berkata, baiklah, saya ingin memperpanjang perjanjian New START, batasan-batasannya. Rusia punya syarat. Mereka berkata, ya, kalian tidak boleh membangun kubah emas, karena kita kembali pada persamaan ABM yang sama. Ini bukan pertama kalinya kita melalui hal ini. Rusia sudah mengatakan hal itu berulang kali. Itu adalah argumen yang kuat, itulah sebabnya kita menandatangani perjanjian ABM.
Tetapi Rusia mengatakan mereka bahkan tidak bisa mulai membicarakan angka, pengendali dan sebagainya jika kalian sedang membangun sistem pertahanan rudal. Karena sistem pertahanan rudal itu sekarang mengharuskan kita untuk melumpuhkannya, untuk mengalahkannya, dan kita harus mampu melakukannya. Sekarang, Rusia sudah membangun sistem yang dirancang untuk melampaui dan mengalahkan sistem pertahanan apapun yang bisa dibayangkan. Maksud saya Golden Dome, kontraknya sudah diberikan, kontrak awalnya sudah diberikan. Lalu, rudal Sentinel yang merupakan sistem pencegah berbasis darat, apapun sebutannya, itulah yang akan kita gunakan untuk menggantikan Minuteman. Kongres belajar dari program-program lain bahwa industri pertahanan sering berbohong. Mereka memulai dengan menawar terlalu rendah. Mereka tahu biayanya akan lebih tinggi, tapi tetap menawar rendah. Boom. Lalu mereka berkata, oh, ada teknologi baru yang harus kami masukkan. Jadi mereka menaikkan tawaran dan segala macam, dan tahu-tahu sistemnya jadi tak terkendali. Maka Kongres menetapkan rem otomatis. Jika sebuah kontrak menyimpang lebih dari persentase tertentu, maka rem itu akan diterapkan. Sistem Sentinel mulai dijalankan dan langsung menyimpang. Saya kira pertama kali penyimpangannya sekitar 5-4%. Bam! Kongres menekan rem dan berkata, pertimbangkan kembali. Mereka bilang, kami akan mempertimbangkan kembali. Mereka mempertimbangkan, berkata kami siap, lalu memulai lagi. Boom! Melonjak ke 81%. Mereka menutupnya. Kita tidak mampu memberi Sentinel ke industri pertahanan begitu korup. Setiap tahu yang mana membangun sesuatu dengan tanggung jawab. Semuanya tenang diursil ulta uang. Jadi dari mana kita akan mendapatkan rudal itu? Semoga saja kita tidak perlu mengembangkan rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam yang baru. Saat ini, kita memiliki kapal selam baru yang sedang diproduksi, dan seperti yang saya katakan, kita tidak memiliki kapasitas galangan kapal untuk memproduksinya. Jadi kita akan menghadapi masalah di sana. Tapi jika kita membutuhkan rudal baru, kita tahu, dulu kita beralih dari Polaris ke Poseidon ke Trident. Sekarang kita sudah sampai pada rudal Trident D5. Jika kita membutuhkan rudal baru, saya rasa kita tidak akan bisa membuatnya. Saat ini, kita sedang memproduksi Trident. Kita melakukan peningkatan pada Trident. Tapi untuk membuat rudal baru, kita tidak. Sementara itu, Rusia, mereka memiliki Biro Desain Nadiradze yang sekarang menjadi Institut Teknologi Thermal Moskow. Orang-orang itu telah merancang motor roket padat sejak tahun 1960-an, dan mereka tidak pernah berhenti. Mereka memiliki pabrik mesin Votkinsk yang pernah saya inspeksi, yang menangani produksi. Mereka memiliki jaringan kerja, dan mereka tidak pernah berhenti. Mereka selalu berupaya meningkatkan sistem yang sudah ada dan mengembangkan sistem penerus berikutnya. Mereka memahami bahwa ketika Anda membuat sebuah rudal, masa operasionalnya sekitar 20 tahun. Porter 1999 masih mau memperpanjangnya menjadi 30 tahun. Namun, histori yang mas tamus memiliki dal lain yang siap digunakan. Tiba-tiba SS-25 Topol masih digunakan ketika Topol M RS-27 maya diperkenalkan. Karena, tahu kan, mereka tidak mengalami kepanikan di mana terjadi kekosongan. Semua sistem lama dipensiunkan dan harus memulai dari awal lagi. Mereka melakukannya secara bertahap. Datanglah Topol M. Mereka menghentikan Topol lama secara bertahap. Lalu muncul Yars untuk menggantikan Topol M. Dan Topol M perlahan digantikan oleh Yars. Setelah Yars, datang Sarmat yang akan menggantikannya. Mereka selalu selangkah lebih maju. Mereka memproduksi rudal-rudal ini dengan cepat. Rudal-rudal itu modern, efisien, dan biayanya rendah karena mereka tidak perlu menciptakan ulang dari nol. Ketika kita membangun sistem rudal, kita pada dasarnya harus berkata, oh, kita perlu membangun pabrik baru, dan kita harus melatih tenaga. Rusia tidak perlu melakukan itu. Mereka cepat teknologi baru dengan bengkel yang set. Right. They train them up. They use the same workshops, and their costs go way down. The Russians are kicking our ass. Dan biaya mereka turun drastis. Rusia mengalahkan kita di semua bidang.
Tapi kamu tidak akan melihat ada sistem senjata baru dari Amerika Serikat. Yang akan kamu lihat adalah upaya untuk memuat ulang rudal D5 dan Minuteman III. Lalu kamu akan melihat kepanikan ketika mereka berkata, ya, kami tidak tahu apakah senjata-senjata yang sudah disimpan ini masih berfungsi. Dan sekarang ada pembicaraan, kamu tahu, dalam anggaran pertahanan, anggaran sebesar 1,4 triliun ini, mereka membicarakan tentang membangun 10.000 inti nuklir untuk senjata berikutnya. 10.000 untuk desain baru, yang berarti mereka mungkin ingin mengujinya. Ini benar-benar gila. Rasanya kepala saya sakit hanya memikirkan kemana arah kita dalam hal ini. Sepertinya ini juga waktu yang aneh untuk melakukan hal ini, karena seluruh gagasan tentang Amerika Serikat menarik diri dari perang Ukraina adalah bahwa Amerika Serikat seharusnya berupaya memperbaiki hubungannya dengan Rusia. Itu, seperti yang kita tahu, adalah mantra lama Trump, bahwa menjalin hubungan baik dengan Rusia adalah hal yang positif. Fokus mereka adalah pada peningkatan hubungan bilateral, dan inilah salah satu alasan mengapa kita harus menyelesaikan perang Ukraina. Namun tampaknya, jika tujuannya adalah memperbaiki hubungan bilateral, sulit untuk memahami bagaimana hal itu bisa dilakukan tanpa pengendalian senjata. Maksud saya, disinilah kepercayaan, bukan? Ya. Where trust is built, isn't it? Yeah. Look again. Lihat, sekali lagi saya mengapresiasi hal itu karena tidak ada, saya sudah bilang, 6 dekade warisan pengendalian senjata. Tidak ada yang terjadi hari ini yang belum pernah kita tangani, yang belum pernah kita hadapi. Hari ini mereka berbicara tentang orang Rusia, kamu tahu, pemerasan nuklir. Nah, Richard Nixon, ketika kami beralih dari, entahlah SIOP 62 ke SIOP 64 atau apapun, Single Integrated Operational Plan, yang dulu disebut sebagai rencana perang nuklir, Nixon diberi pengarahan tentang hal itu. Dan dia berkata, kalian harus memberi saya pilihan. Pada dasarnya, kalian mengatakan bahwa jika kita mengalami sedikit krisis di sini, kita akan langsung menuju perang nuklir skala penuh. Dan saya akan bertanggung jawab atas kematian ratusan juta orang, termasuk hingga 60 juta warga Amerika. Saya tidak suka ini. Ini gila. Saya butuh pilihan. Dan Pentagon sedang berpikir, mereka berkata, ya, kita bisa menggunakan rencana perang nuklir Eropa kita. Dan kamu tahu, kita punya rencana yang mengatakan kita bisa menyerang beberapa kota Rusia. Dan kemudian Rusia tidak akan membalas di Eropa karena itu bisa memicu serangan besar-besaran dari Amerika. Dan Nixon berkata, ya, bukankah Rusia bisa melakukan hal yang sama? Mereka berkata, oh ya, kami curve that toward. Template forward bapak kubanya. Artinya Amerika Serikat mengakui bahwa jika Uni Soviet mengebom Eropa dan nuklir, itu sebelum mereka hawa membalas. Nomor itu, yang itu. We hadn't made the decision yet whether or not we would retaliate, that we would commit suicide. This is in 1968. Ini terjadi pada tahun 1968, 1969, 1970. Kita masih belum menyelesaikan masalah itu sampai sekarang. Saya di sini untuk memberitahu Anda. Dan orang-orang Rusia tampaknya mulai menyadarinya. Maksud saya, Anda tahu Sergei Karaganov, kalau Anda punya kesempatan, Anda sebaiknya berbicara dengannya. Dia orang yang menarik. Dialah yang menulis sebuah makalah beberapa tahun lalu yang mengatakan, Anda tahu, kita seharusnya mengebom Poznan sebagai demonstrasi. Dan dia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan melakukan apapun, karena tidak ada presiden Amerika yang akan mengorbankan Boston demi Poznan. Dan dia benar. Eropa perlu sadar bahwa kami tidak akan mati demi kalian. Itu selalu menjadi mitos. Payung nuklir selalu menjadi mitos. Bahwa jika Eropa menciptakan situasi di mana kalian memprovokasi Rusia untuk menggunakan senjata nuklir terhadap sebuah kota di Eropa, kalian akan sendirian. Kami tidak akan mati untuk kalian. Ini, seperti yang kalian tahu, adalah salah satu hal lain yang perlu dibahas sekarang. Karena saat kita memasuki perlombaan senjata ini, pahamilah bahwa perlombaan senjata yang sedang diikuti oleh Amerika Serikat sama sekali tidak terhubung dengan realitas Eropa. Prancis dan Inggris tidak membuat diri mereka diuntungkan. Mereka baru saja melakukan sesuatu, saya lupa namanya, Nottingham atau Notting. Saya tidak tahu nama perjanjiannya.
di mana mereka bertemu dan pada dasarnya sepakat untuk memiliki rencana tanggapan nuklir terpadu, berkoordinasi satu sama lain dalam perang nuklir. Prancis telah berjanji, jika saya tidak salah, Inggris berjanji kepada Polandia dan Prancis berjanji kepada Jerman untuk memberikan perlindungan payung nuklir. Jadi sekarang mereka mengatakan kita harus menggantikan Amerika Serikat. So now they're saying we have to replace the United States. We're putting our own nuclear umbrella in. Kami sedang menyiapkan payung nuklir kami sendiri. Satu-satunya hal yang dijamin oleh semua ini adalah bahwa Rusia akan menghancurkan seluruh Eropa sekarang, termasuk Prancis dan tentu saja Inggris. Dan Amerika Serikat tidak akan melakukan apapun. Kami tidak akan mati demi Eropa. Jadi orang Eropa harus memahami bahwa ketika kerangka pengendalian senjata ini hilang, seluruh premisnya sejak awal hanyalah fiksi bahwa payung nuklir Amerika melindungi Eropa. Saat kita memasuki perlombaan senjata baru ini, payung nuklir Amerika itu sudah tidak ada lagi dan Eropa akan berdiri sendiri. Sekarang kita menghadapi situasi di mana Jerman memutuskan bahwa mereka tidak menginginkan payung nuklir Prancis. Jerman menginginkan senjata nuklir. Swedia memutuskan bahwa mereka menginginkan senjata nuklir mereka sendiri. Keduanya adalah negara yang pernah memiliki program senjata nuklir. Kita hanya tidak membicarakannya. Swedia diam-diam telah bekerja pada potensi senjata nuklir. Jerman, saya berbicara dengan seorang ilmuwan senjata nuklir Jerman. Dia berkata, ya, kami bisa membuat senjata nuklir besok. Kami hanya tidak melakukannya. Itulah bahaya lain dari hilangnya kerangka proliferasi global. Jepang, Korea Selatan, Brasil, negara-negara akan mulai mengembangkan senjata nuklir karena fondasi keamanan yang ada dengan perjanjian New START, premis bahwa tidak akan ada perang nuklir, bahwa kita sedang berupaya mengendalikannya. Ketika itu hilang, semuanya akan kembali seperti Wild West. Orang-orang akan mulai bersenjata, berjalan di jalan, mencari seseorang untuk ditembak. Sebenarnya, Sergei Karaganov, saya pernah mengundangnya ke podcast ini karena dulu dia adalah atasan saya. Dia adalah kepala departemen saya di Moskow. Dia pernah mengatakan kepada saya di kantornya, lebih dari sekali, bahwa dia tidak mempercayai premis pasal 5 NATO, bahwa tidak mungkin orang Amerika akan bunuh diri demi orang Eropa. Selama beberapa tahun, dia sangat mendorong agar Moskow mengubah doktrin nuklirnya. Dan pada akhirnya, Putin menyetujuinya. Dan seperti yang Anda katakan, sekarang dia berpendapat bahwa mungkin perlu mempertimbangkan penggunaan hulu ledak nuklir terhadap orang Eropa, mengingat apa yang mereka lakukan terhadap Rusia di Ukraina. Jadi ini hal yang cukup serius yang sedang kita bicarakan. Ya, tapi semuanya tampak berantakan, seperti yang kamu katakan. Karena dulu, ketika orang membicarakan senjata nuklir Iran, rasanya seperti bagaimana mungkin mereka bisa mempertimbangkan hal seperti itu. Ini adalah penyebaran senjata nuklir. Sekarang ada sikap santai, di mana orang Jerman berkata, mungkin kita sebaiknya punya senjata nuklir. Meskipun mereka menganggap diri mereka pihak yang baik, itu tidak ada gunanya jika hanya Fartinflanen hal yang sama. Jadi tidak, menurut saya kita sedang menapaki jalan yang sangat berbahaya. Saya berharap akan muncul seorang negarawan. Ada aspek lain juga dalam hal ini. Dan ini sekali lagi berasal dari seorang mantan pengendali senjata Rusia yang saya kenal. Saya mulai pikun, jadi saya tidak bisa mengingat semua nama lagi. Saya memang tidak pernah pandai mengingat nama, tapi nanti saya ingat. Dia menulis sebuah artikel di mana dia membahas fakta bahwa kita tidak lagi melatih kemampuan kita dalam pengendalian senjata. Maksud saya, kalau dipikir-pikir, perjanjian INF dinegosiasikan oleh Paul Nitze. Nitze berada di Hiroshima dan menulis salah satu studi setelah itu. Dia menulis NSC 68, yang merupakan dokumen dasar dari kebijakan penahanan perang dingin. Nitze adalah seorang pejuang perang dingin. Dia memahami semuanya. Dia ada di sana sejak awal untuk membahas perjanjian non-proliferasi nuklir, perjanjian ABM, SALT, dan seterusnya. ABM Treaty, SALT, etc. And so this is a man who Jadi ini adalah seorang pria yang memahami perang dingin, memahami setiap aspeknya,
dan bisa bernegosiasi tentang pengendalian senjata dengan penuh tanggung jawab karena dia ada di sana. Dia punya kemampuan luar biasa dalam hal pengendalian senjata. Maksud saya, semua orang kami dulu juga punya kemampuan besar dalam hal itu. Dulu kami bisa melakukannya. Perjanjian pengendalian senjata itu sangat sulit untuk dinegosiasikan. Jika kamu pernah membaca Astaga, Gerard Smith, kalau tidak salah namanya, saya tahu nama belakangnya Smith, tapi dia adalah negosiator untuk perjanjian SALT. Dan dia menulis beberapa buku hebat, serangkaian buku tentang pengalamannya itu. Buku-buku itu seharusnya wajib dibaca semua orang, karena di situ kamu bisa melihat betapa rumitnya, penuh nuansa, dan membutuhkan kesabaran. Ini bukan soal adu keberanian. Ini bukan soal transaksi ala Donald Trump. Kamu harus memahami dari mana mereka berasal. Kamu harus memahami perhitungan mereka, dan mereka juga harus memahami perhitunganmu. Kalian harus saling membuat satu sama lain mengerti. Butuh waktu lama dan banyak usaha untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Orang-orang tidak hanya duduk semalaman dan berkata, "Da. Ini pekerjaan yang sulit, sangat sulit." Dan kamu butuh orang-orang yang tahu cara melakukannya, yang berpikir dengan cara seperti itu. Mereka sudah tidak ada. Mereka sudah meninggal. Maksudku, lihat, aku dulu salah satu orang muda ketika ini dimulai. Astaga, ketika aku mulai bekerja pada tahun 1988, aku berusia 27 tahun, salah satu yang termuda yang melakukannya. Sekarang aku berusia 64 tahun. Dulu aku yang muda, aku datang ke reuni NF, dan mereka satu persatu meninggal. Semua orang, para kolonel, kamu tahu, mereka meninggal satu persatu, berguguran seperti lalat. Semua orang lainnya sudah tua. Jadi aku datang bersama segelintir orang lain. Kami berusia pertengahan 60-an. Kami adalah generasi muda. Kami adalah yang terakhir yang dilatih dalam hal ini. Orang-orang setelah kami tidak dilatih dalam pengendalian senjata yang sesungguhnya. Mereka dilatih dalam pengendalian senjata sebagai sarana untuk menjamin supremasi nuklir Amerika, keunggulan nuklir Amerika. Itu bukan pengendalian senjata. Itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Christopher Ford bukanlah seorang spesialis pengendalian senjata. Dia adalah seorang supremasis nuklir Amerika yang memandang pengendalian senjata efektif hanya jika hal itu menjamin supremasi nuklir Amerika. Pengendalian senjata membutuhkan orang-orang yang melihat pihak lain sebagai setara, yang percaya pada hubungan yang saling menguntungkan, timbal balik. Kita tidak memiliki orang-orang yang berpikir seperti itu hari ini. Otot-ototnya sudah hilang. Dan Rusia sebaliknya. Rusia, seperti yang Anda tahu, dulu Kementerian Luar Negeri mereka yang memimpin urusan pengendalian senjata. Sekarang yang memimpin adalah Kementerian Pertahanan. Dan tugas mereka bukan memikirkan cara menyingkirkan senjata nuklir. Tugas mereka adalah melihat Amerika dan berkata, orang-orang ini berbohong, menipu, mencuri, dan kita harus siap menghadapi para pembohong, penipu, dan pencuri. Jadi mereka membangun kemampuan senjata nuklir Rusia yang dirancang untuk beroperasi dalam lingkungan seperti itu. Mereka tidak terbiasa berpikir secara diplomatis, karena mereka melihat Amerika dan menyimpulkan bahwa orang Amerika tidak beroperasi secara diplomatis. Tidak ada lagi yang memiliki pengendalian senjata. Itu sudah tidak ada, baik di Amerika Serikat maupun di Rusia. Jadi kita harus melatih ulang seluruh generasi baru orang untuk melakukan ini. Bukan hanya karena kita harus merundingkan perjanjian yang luar biasa sulit dilakukan, kita juga harus menemukan orang yang mampu merundingkan perjanjian. Dan dari mana mereka berasal? Institusi akademik kita telah terkontaminasi oleh Rusofobia. Kita tidak melatih para spesialis pengendalian senjata. Karena untuk menjadi spesialis pengendalian senjata, seseorang tidak hanya harus memiliki pengetahuan teknis, tetapi juga pemahaman mendasar tentang lawannya. Keahlian sejati dalam bidang Rusia. Kita tidak mengajarkan keahlian dalam bidang Rusia. Kita hanya mengajarkan bahwa Putin adalah seorang diktator kejam. Maksud saya hanya itu. Kamu ingin meraih gelar PhD dalam studi kawasan Rusia? Saya hanya memberitahu kamu sekarang. Buatlah tesisnya.
I'm just telling you right now, make your thesis. Vladimir Putin is a dictatorial thug and you will get it. Vladimir Putin adalah seorang preman diktator, dan kamu bisa meraih gelar PhD lalu melakukan apapun yang kamu mau. Tapi jangan sampai kamu menulis sesuatu seperti jalan menuju pengendalian senjata timbal balik. Kamu akan gagal, karena mereka akan berkata, apa maksudmu, pengendalian senjata timbal balik? Maksudmu memperlakukan Rusia dengan hormat? Menganggap Rusia sah? Tidak. Ini adalah dunia akademik, tempat seharusnya kita mengajarkan orang untuk berpikir. Tapi kita tidak menciptakan pemikir, kita menciptakan ideolog yang anti pengendalian senjata. Itulah sebabnya media tidak memberitakan hal ini. Salah satu pertanyaan pertamamu adalah mengapa media mengabaikannya? Karena mereka tidak terbiasa memahami kenyataan ancaman itu, dan mereka tidak akan terbiasa sampai mereka lenyap. Dan saat itu sudah terlambat. Ya, tidak, ya, Yeah, no, well, that's a grim note to end on, but I know I couldn't agree. Itu memang catatan yang suram untuk diakhiri, tapi saya sangat setuju. Saya seorang profesor di universitas di sini. Kaum ideolog adalah sebutan yang tepat. Mereka semua sejalan. Tidak ada penjelasan yang masuk akal juga menurut saya, jika ingin menjelaskan mengapa media sama sekali tidak tertarik pada hal ini. Tampaknya pengendalian senjata kini telah berakhir. Scott Ritter, terima kasih banyak, seperti biasa. Saya menghargainya. Sett with forward till Malmös därför det länge. But det är seriöst på en quest och att det mycket seans för. Mint, terima kasih. This arms control expire, so thank you very much. Terima kasih with Spamoing.